lihat ada orang yang apa? Lihat seseorang, ya tidak ngapa-ngapain, terus ditemui Nabi Isa ditanya, kesibukan Anda apa Pak? Dijawab oleh orang ini, saya sibuknya beribadah. Nabi Isa tanya, lah siapa yang menanggung nafkahnya jenengan? Orang ini menjawab, saudara laki-laki saya. Nabi Isa bilang, berarti saudara laki-laki yang menafkahi panjenengan ini jauh lebih beribadah daripada panjenengan. Ya, jadi jauh lebih nilai ibadahnya lebih besar daripada ibadahnya jenengan. Karena jenengan membebani dia mencukupi. Tuh. Kata lagi Nabi, saya ini tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan ke surga, menjauhkan ke neraka kecuali aku sampaikan kepada kalian, aku perintahkan. Asal ada perkara yang bisa membuat masuk surga, menghindarkan dari neraka, pasti saya perintahkan kalian melakukan. Sebaliknya kalau ada perkara yang membuat kalian masuk neraka, menjauhkan surga, ya pasti saya larang perkara itu. Nah, ini baru pengantar ini. Pokoknya nek mlebu swarga takkan perintahno, nek mlebu neraka tak larang. Lah, barusan, nah ini maksudnya, itu pengantarnya itu. Barusan malaikat Jibril membisikkan di hatiku, di hati saya. Bisikannya begini, orang itu belum akan mati kalau belum menghabiskan jatah rezekinya. Ya. Meskipun rezeki itu ya belum habis dan apa? Habisnya itu pelan-pelan, berkurangnya sedikit-sedikit. Ya tidak mati-mati dia. Jadi orang itu sudah dicetak rezekinya itu, sudah dianggarkan oleh Allah. Kalau anggarannya belum habis, belum mati. Itu berarti piye simulasine? Sing rekoso rezekine jatahe mok sithik, umurnya panjang. Jadi dijatah oleh Allah anggaran rezeki mau 10 juta. Tapi kamu hidup 90 tahun. Itu berarti rekosone. Nah, ada orang yang sebaliknya rezekinya dianggar banyak oleh Allah, umurnya pendek. Makan umurnya tidak pakai hitungan hari. Piye berarti? Ini ada bayi gitu lahir, ada kelainan akut gitu ya. Terus diobatkan ke sana kemari gitu. Sampai habis ratusan atau bahkan miliaran gitu ya. Lah pas jatahnya rezeki habis, ya mati dia. Taruhlah misalnya diobati di dalam negeri masih belum sembuh, diobatkan ke luar negeri, menguras biaya, menguras rezekinya, pas rezekinya habis, ya dia mati di rumah sakit luar negeri itu. Kena apa kok mati? Rezekinya wis entek gitu. Jadi mudah saja ini dipakai jawaban. Gini kok mati? Kecelakaan. Salah. Kenapa? Rezekinya wis entek. Itu pasti benar. Karena orang tidak akan mati kalau rezekinya belum habis gitu. Kenapa dia mati? Kecelakaan. Lah kecelakaan belum tentu mati. Karena apa? Kalau asal dia masih punya rezeki, kecelakaan terus dirawat di rumah sakit. Terus apa lagi? Misalnya parah, sangat parah. Tidak mati-mati. Ongkos rumah sakitnya bengkak dapat banyak, berarti rezekinya begitu jatahnya habis ya mati dia. Berarti jawaban paling tepat kenapa seseorang itu mati, apa? Jatah rezeki entek, itu mesti bener jawaban itu. Terus, nah itu yang dibisikkan oleh malaikat Jibril kepada saya. Nah, ini saya perintahkan ke kalian apa?
karena sudah dijatah, sudah dianggarkan oleh Allah untuk kita, ya apa? Jangan menyesal, maksudnya jangan mengeluh karo misalnya rezekinya seret. Sudah itu. Jangan pula berburu dengan cara yang salah. Jadi bagaimana maksudnya? Fa'ajmilu at-tolab. Sudah dicita, sudah dianggarkan. Sekarang kamu mendapatkannya, tempuh cara yang baik. Rezeki tidak akan kemana. Itu ya. Oleh karena itu, kamu temukan rezeki itu dengan cara yang baik. Gitu. Sama-sama kamu dapat rezeki. Nah, berdasarkan ini berarti baik halal maupun haram itu rezeki. Ya, kan ada perdebatan. Yang namanya rezeki itu yang halal saja. Yang haram bukan rezeki kita. Jadi misalnya kamu mencuri, terus kamu makan hasil pencurian kamu. Ini ada pendapat yang itu bukan rezeki kamu, itu rezeki orang lain yang kamu curi. Bukan rezekimu. Menurut ini tidak, itu rezeki kita. Cuman haram. Ada lagi yang lain yang halal. Berarti ya rezeki itu apa definisinya? Ya yang kita nikmati, baik halal maupun haram. Gitu. Karena hadis ini salah satunya. Jadi carilah rezeki kamu dengan cara yang benar. Bukan dengan yang cara yang salah. Berarti salah pun namanya rezeki. Jangan al pasar kata Nabi lagi malah apa yang ada ditentukan Allah itu jangan diraih dengan cara menentang Allah, maksiat pada Allah. Pasar-pasar itu adalah jamuan yang disiapkan oleh Allah untuk kalian. Kalau tidak ke pasar, ya tidak dapat jamuannya Allah. Ini berarti maksudnya bekerja, berdagang di pasar. Kata Nabi lagi, kalau ada orang mengambil tambang maksudnya, orang tambang batu bara itu, tali tampar ya. Terus dibawa ke hutan untuk mencari kayu bakar, yang seperti ini jauh lebih baik dibandingkan dia ketemu orang kaya terus minta, baik diberi maupun apalagi ditolak ya. Jadi lebih baik bekerja dengan cara seperti itu, mengambil tali untuk mencari kayu bakar terus dipikul di punggung. Barang siapa yang membuka satu pintu mengemis, niscaya Allah membukakan 70 pintu kefakiran. Jadi kamu mengemis sekali, itu pintu kefakiran 70 dibukakan pada. Jadi tidak ada ceritanya orang kaya dari mengemis. Tuh, gak barokah. Ya memang ada kalau kita amati itu ada ini. Di sini itu di sekitar di lingkungan kita di Bakalan ini ada pengemis. Kalau pagi ngecek dia, nanti diturunkan di titik mana. Nanti kalau sore pulang, tukang ojeknya ditelepon ketemu di mana pulang. Kalau waktu berangkat ya dia macaknya harus lusuh gitu kan, mengemis. Tapi kalau sudah sore dijemput terus pulang gitu, sampai rumah mandi bersih, jalan-jalan bajunya rapi. Wah, pakai sepeda motor. Wah, kreditan lebih bagus daripada terus lewat lagi di sini, daripada orang yang memberi dia. Tapi tidak akan kaya dia seperti itu. Gitu. Jadi luweh sugih sing ngemis daripada sing aweh gitu. Sekilas begitu. Tapi hakikatnya tidak, itu ruwet itu nanti dia.
Karena uang dari mengemis itu nanti akan dikonsumsi dia, keluarganya, anak istrinya itu. Nah, di sini itu tidak ada diampiri tukang ngemis kena ono pelang pondoke. Dulu ora dipasangi plang kok isih ana wong wenggok ngemis, ngamen gitu. Ya lah no, gampang cara orang kalau rumah kamu gak diampiri pengemis, tidak didatangi pengamen apa? Pasangi papan pondok pesantren. Malah ana wong ngeteri. Ngeteri panenan. Terus berikutnya hadis. Sekarang hadisnya para sahabat, para ulama salaf, termasuk para orang soleh. Pesan Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ya bunaya istagni bila fa'innahu umatahur illa asabah salasun. Kamu anakku sayang, bekerjalah, cari yang halal. Karena fa'innahu maftaqara ahadun qattu ila asabah salasu khisalin. Soalnya orang yang namanya orang hanya akan menjadi fakir itu karena 3 perkara ini. Ya. 3 perkara ini menyebabkan orang fakir. Apa? Lemah agamanya, lemah akalnya, hilang kehormatannya. Dan apalagi yang lebih parah dari itu, maksudnya begini, kamu cari yang halal. Soalnya kalau kamu ya tidak mencari yang halal, itu nanti agamamu jadi lemah, maksudnya akal jadi lemah, kehormatanmu rendah, dan yang lebih parah dari 3 perkara itu, kamu diremehkan orang. La yaqutu ahadukum an talaqir rizki. Sayyidina Umar bilang, jangan sampai ada orang hanya duduk-duduk saja tidak mau bekerja. Duduk-duduk saja tidak bekerja terus menengadahkan tangan berdoa Allahumma rzuqni. Kenapa kok seperti itu dimarahi Sayyidina Umar? Ya bagaimana tidak, wong langit itu selamanya tidak akan pernah menurunkan hujan emas, hujan perak. Supaya dapat emas apa dapat perak itu tidak dengan berdoa. Dan supaya dapat nambang. Supaya dapat bekerja. Jadi uang tidak akan turun dari langit melalui doa. Uang itu hanya bisa diraih dengan tetesan keringat. Keringat saja, gak usah darah dan air mata lah, gak usah itu terlalu puitis, dengan keringat itu. Jadi uang hanya bisa diraih dengan keringat, tidak karena tidak akan turun melalui hujan. Zaid bin Maslamah nanam di tanah, terus kemudian dikomentari sama Umar, wah betul saya jenengan kalau nanam kados ngeten iki maka jenengan tidak perlu berharap pemberian orang, agama Anda akan terlindungi dan akan dihormati oleh orang lain. Falan azalam, ini malah ada kata pepatah, kata Umar. Ini Umarnya ngutip bait syair ini, falan azala. Ini ada orang namanya Uhaihah, orang kaya. Dia itu suka keliling memberi santunan kepada orang-orang. Komentar dia, innal karima alal ikhwani dzul mali. Namanya orang terhormat, ya pasti harus kaya. Supaya terhormat harus kaya. Gitu. Maksudnya apa? Ya benar, orang kaya itu dihormati, iya. Tapi kaya yang benar, kaya yang dermawan. Tapi kalau hanya kaya tapi kikir, bakhil, ya tidak dihormati orang. Malah jadi bahan bully. Nah, dibully. Bahan apa? Ajakan para netizen Indonesia. Netizen apa? 0 itu netizen ini
plus 62, netizen plus 62 gitu. Sadisnya paling sedunia itu. Ibnu Mas'ud, saya itu paling tidak suka melihat orang nganggur. Dia nganggur tidak ngejar dunia, juga tidak ngejar akhirat, nganggur-nggur. Lapo? Main game main. Tadi malam iku ono tamu menjanda dengan calonnya, calon suami. Lah, saya kenal ini murid. Lah yang sing biyen piye pekatan? Nggih, main game akhirnya wengi dolanan HP. Wis duwe anak itu dolanan HP. Akhirnya diusir sama istrinya. Terus istrinya dapat calon suami baru, sopir truk dam. Wah, ini perkasa tenan iki. Yes. At-tajirus saduqu ahwasu ila Ibrahim wa wallahu taala alam bisawab.